Teman-teman, kita lanjut. Kita akan memanggil yang buyut putih, teman-teman, karena saya jujur sedikit kaget dan bingung. Jadi Mas Dobleh kasih inisiatif untuk memanggil eyangnya saja dan mau menanyakan atau meyakinkan kalau apakah benar tadi yang datang itu utusan ini Ratu ya, teman-teman, karena ini sangat wow sekali. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dengan cepat. Ada apa sebenarnya? Sepertinya kalian sedang panik sekali. Betul sekali, Yang. Saya merasa kaget dan ya jujur saja panik, Yang. Jadi begini, Yang. Tadi belum lama ada sosok yang mengaku utusan Nyi Roro Kidul. Dan katanya utusan itu diutus Nyi Roro Kidul gara-gara saya menyebut namanya yang kemarin. Apakah betul yang datang itu utusan Nyi Roro Kidul, Yang? Kapan kalian ditemui oleh utusannya? Tadi barusan belum lama, Yang. Mungkin kalau lihat jam setengah jaman lah, teman-teman ya. Ya, Benar itu? tadi yang kalian temui atau yang menemui kalian memang benar. Dia adalah utusan dari Ratu Pantai Selatan. Apa yang dia katakan kepada kalian? Jadi begini, Yang, ada dua hal yang dia katakan. Yang pertama, dia diutus oleh Nyi Roro Kidul gara-gara kami menyebut namanya. Dan yang kedua itu beliau kagum katanya kepada kita karena kita bisa mendapatkan pusaka-pusaka yang selama ini kita dapatkan, ya. Dan yang bikin saya panik lagi itu, Yang, beliau mengutus utusannya itu supaya kita ikut ke istananya, Yang. Itu gimana, Yang? Aduh, apakah kami tidak bisa menolak atau apa harus ke sana, Yang, kalau Nyai udah menyuruh seperti itu? Kalau memang benar kalian diundang ke sana, saya pun tidak heran. Jika benar-benar kalian diundang. Ya, apa yang dia katakan seperti itu, Yang. Dan sebenarnya, apa yang awal kalian katakan tadi hanya gara-gara menyebut namanya, itu hanyalah basa-basi saja. Maksudnya basa-basi gimana, Yang? Kemarin kan saya bersama Bawor dan Tujuh Minengan ini ketemu dengan seorang sosok ini yang sedang kesakitan, lalu kedinginan, lalu kami obati dengan mustika raya. Alhamdulillah ketemu. Ternyata dia juga ingin bertemu Nyai Roro Kidul. Jadi kami ya sebut namanya di saat kita ngobrol, ya. Ya, sebenarnya tujuan utama dari Nyi Ratu Kidul adalah, yang pertama adalah kagum. Ya. Kenapa dari bangsa manusia biasa seperti kalian bisa memiliki pusaka-pusaka dan mustika yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa? Dan yang lebih kagumnya, kalian mengambil dengan tangan kalian sendiri. Itulah kenapa Nyi Ratu ingin bertemu langsung dengan kalian. Wah, repotnya. Tapi tentunya, Yang, di sana-sana pastinya adalah juga manusia yang mungkin
banyak juga manusia yang bisa mengambil mustika-mustika itu dengan tangan sendiri. Apakah mereka juga sama ditemui oleh Nyai Ratu Kidul langsung, atau bahkan beliau menyuruh utusannya untuk menemui orang-orang yang juga bisa mengambil mustika? Tidak semua. Memang banyak yang sudah ditemui langsung. Bahkan menemui Nyai Ratu Kidul. Akan tetapi tidak semua. Oh, ya. Terus? Karena Nyai Ratu Kidul sudah melihat perjalanan kalian dari dulu. Oh, masa begitu ya? Kalian lupa Nyai Ratu Kidul itu siapa? Nah, berarti apa Nyai Ratu Kidul itu nggak ada kesibukan lain atau gimana bisa sampai memperhatikan perjalanan kami? Dia banyak mempunyai pasukan yang pastinya di setiap titik, di setiap lokasi di tanah Jawa ini ditempatkan pasukan atau pengikut Nyai Ratu Kidul. Tapi kenapa nggak dari dulu ya? Maksudnya Nyai Ratu Kidul mengutus utusannya. Mungkin itu nggak penting ya. Terus gini yang, ya biar saya mengetahui lebih dalam. Tadi yang katakan ada orang yang pernah dipanggil ke sana, bahkan Nyai Ratu yang dengan sendirinya menemui orang itu. Terus apa yang terjadi, atau pokoknya apalah yang dilakukan Nyai Ratu? Apa tidak orang itu tidak kenapa-napa, atau bahkan ya seperti itulah ya, gimana itu yang saya panik jujurnya. Seperti kalian, Nyai Ratu hanya penasaran dan ingin bertemu langsung, dan tidak ada unsur lainnya untuk bekerja sama atau lainnya, itu tidak ada. Saya bisa memastikan itu. Ya kalau memang betul begitu yang, ya saya jadi tenang kalau yang Buyut bicara seperti itu. Tapi ya jujur sepertinya kami yang nggak mau ke sana. Itu terserah kalian saja. Tapi saya sarankan, jika kalian mau mengikuti atau memenuhi undangan Nyai Ratu Kidul, saya sarankan jangan ikut masuk ke dalam. Maksudnya? Bukankah kau mengatakan tadi diajak nantinya untuk ke istana Nyai Ratu Kidul? Oh, jadi yang menyarankan kalau mau ingin menemui jangan sampai masuk istananya gitu ya? Betul. Ya. Ya udah, yang mungkin itu bisa kami pikirkan. Toh tadi Nyai Ratu mengutus utusannya itu juga bilang seperti itu, tidak memaksa. Kalau memang tidak mau ya tidak mau gitu. Kalau mau ya mungkin biar Nyai Ratu mungkin jelas. Udah ya Lang, ada lagi nih yang satu yang ingin saya tanyakan yang. Tadi Cucu Eyang ditemui oleh sosok yang bernama Arsantika. Tadi katanya ada manusia pedalaman yang akan mendatangi rumah Cucu Eyang. Sepertinya Cucu Eyang menceritakan ini ya dengan kekhawatiran. Saya hanya meyakinkan saja, apakah suku itu berbahaya atau tidak ya? Ya, saya melihat dari kejauhan. Oh, yang pun sudah tahu. Ya, memang manusia yang kalian maksud atau yang kalian katakan tadi sudah berada di sana. Itu kenapa tadi bertemu dengan Arsantika. Iya. Dia menyarankan untuk membentengi. Loh, kalau sekarang sudah di rumah, terus apa yang dia lakukan? Terus tujuannya apa? Sebenarnya pada dasarnya
Manusia yang kalian maksud itu adalah manusia baik. Akan tetapi nantinya akan dimanfaatkan oleh sosok-sosok dari golongan hitam untuk melukai atau mencelakai yang berada di sekitar sana. Oh, berarti membentengi itu bukan membentengi orang pedalaman itu, membentengi sosok-sosok yang jahat yang ingin memanfaatkan itu. Ya, Oh, jika iya, nanti sosok dari golongan hitam itu sudah mulai masuk ke dalam raga manusia yang kalian maksud itu, manusianya bisa masuk. Akan tetapi golongan hitam insya Allah tidak akan bisa tembus masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Yang. Terus, Dan saya lihat tadi, raga ini juga menceritakan kepada Santika tentang bangsa manusia yang bekerja sama dengan golongan hitam untuk mencelakai manusia-manusia yang berada di hutan. untuk apa sih yang sebenarnya dicelakai ya? Apa untuk tumbal gitu? Ya, memang seperti itu. Nggak ada bisa-bisa ya, Yang. Ya mungkin karena mereka ingin tumbal bukan dari keluarganya ya, Yang. Jadi dia menumbalkan orang-orang yang ada di pedalaman. Dan saya sarankan juga, jika kalian ingin membantu manusia-manusia yang tinggal di hutan sebelah sana, berhati-hatilah. Karena bangsa manusia yang bekerja sama dengan golongan hitam itu akan lebih kuat. Jadi berhati-hatilah. Iya, iya, Yang. Saya ngerti ya. Dan ingat apa yang pertama kalian katakan tadi. Jangan kalian ikut masuk ke dalam. Jika kalian hanya sekedar ingin bertemu atau menemui Ratu Kidul, bukankah kalian mendapat undangan? Ya, Jadi kalian bisa memilih tempat. ya, ya, ya. Saya paham, Yang. Mungkin yang ditakutkan yang buyut ini ya. Kalian dari bangsa manusia mungkin akan bisa kuat, akan tetapi rasa khawatiranku mungkin berlebihan. Tapi akan lebih baik tidak kalian masuk. Iya, Yang. Ya, nanti kalau kami bersedia, mungkin saya akan mengajak yang lain. Kalau nanti kami bersedia pun, saya akan turuti saran Eyang. Saya akan mungkin menunggu di bibir pantai, menunggu Nyi Roro Kidul nampak, dan mungkin kalau dalam 1 hari hitungan nampak, ya mungkin saya akan pulang. Sudah pasti kedatangan kalian ditunggu-tunggu dan tidak mungkin kalian datang sebelum Nyi Ratu itu datang. Dan pastinya Nyi Ratu akan menunggu kalian di sana terlebih dahulu. Oh, iya, iya. Iya, Yang. Ya kalau begitu, ya malah enak lah buang-buang waktunya. Ya, mungkin nanti saya pikirkan lagi, Yang lah. Jadi apa lagi yang saran dari Eyang? Tadi saya melihat teman kalian dari bangsa golongan kami yang bernama Kosiro. Benarkah kalian punya? Iya, betul. Bosiron Ya, yang sekarang menjadi raja di raja. ya. Kenapa, Yang? Saya ketika akan datang ke sini berpapasan dengan mereka pergi ke arah sana. Terus Bosiron, Eyang mengenali Bosiron. Terus Bosiron mengenali Yang nggak? Tentu saja saya mengenali. Iya, iya, iya.
Sepertinya dia akan berperang. Hah? Dia sangat banyak membawa pasukannya. Ada ribuan pasukan yang dibawa oleh Gosiron. Akan berperang. Tapi Gosiron tidak menyampaikan itu kepada saya kalau memang betul dari kerajaan Gosiron itu akan perang. Namun Gosiron itu kalau meminta bantuan atau dalam hal yang genting, pasti Gosiron akan menyampaikan kepada kita ya. Apa yang terakhir Gosiron katakan kepada kalian? Oh, itu kali yang Gosiron kan berjanji akan memberikan sesuatu kepada kami karena kami sudah memberikan apa yang Gosiron mau yang padahal kami sudah menolaknya tidak usah, tetapi malah Gosiron berarti Gosiron akan mengambil sesuatu yang akan diberikan kepada kita yang. Apakah kalian diberitahu apa yang akan diberikan? Tidak yang. Sebelumnya kami sudah menolak kepada Gosiron, tidak usah, kami sudah ikhlas. Dan kami juga itu perwakilan dari saudara kami, itu pemberian dari saudara kami, bukan dari tangan kami langsung ya. Tapi Gosiron malah menganggap kalau kita menolaknya bukan menganggap kita bukan saudaranya ya. Jadi kami juga kebingungan waktu itu. Kemarin persis yang Gosiron. Apakah benar ke arah sana Gosiron menunjuk kemarin? Ya kalau kemarin posisinya kan sebelah sana. Oh ya betul yang. Pantas saja Gosiron membawa ribuan pasukan. Gosiron ini gimana? Saya minta bantuan kepada Eyang lah. Saya minta bantuan kepada Eyang. Kalau Eyang berkenan, tolong Eyang susul ke Pak Gosiron dan Eyang nasihatin Gosiron supaya tidak usah. Tidak bisa. Saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Bilang saja, Eyang kan cucunya kan kenal dekat sekali dengan Gosiron. Saya hanya bisa membantu jika nanti Gosiron dan pasukannya mengalami kesulitan. Soalnya begini yang kemarin Gosiron itu sampai mau menaruhkan nyawanya sendiri, bahkan pasukannya sendiri untuk mendapatkan benda yang akan diberikan kepada kami. Berarti itu kan benda itu tidak semudah yang kita bayangkan yang ya, pastinya. Memang benar. Nah itu gimana nih yang salah menghalanginya? Saya sudah tahu yang akan diambil oleh Gosiron. Itu berlebihan sekali ya. Yang sudah tahu. Ya. Benda apa itu? Saya tidak bisa memberitahu kalian sekarang. Gimana nih cara itu sudah kemauan Gosiron. Kalian tidak usah khawatir. Insya Allah niat baik Gosiron akan dipermudah. Tapi niat baik, tapi kalau sampai mempertaruhkan pasukannya atau dia sendiri ya itu jadi tidak baik. Ya memang resikonya seperti itu. Jika dia benar-benar mau mengambil benda yang berada di sana. Udah begini yang nanti coba saya akan panggil Gosiron ya. Maka sudah cukup. Ya, cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang atas sarannya. Mungkin saya akan lebih sekarang turuti sarannya yang untuk tidak masuk ke dalam istana Nyiroh itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Harap dijelaskan apa? Ya, Lebih dewek. Hah? Harap nonton video dewek dijelaskan. Ya, jelasnya seperti itu. Yang pengen ngerti orang sabar. Jadi apa mikir? Iya, apa? Yang pertama, yang buyut menyarankan kalau kita tidak usah
masuk ke dalam istananya. Kalau kita nggak memang diizinin ke sana atau enggak diizinin, cuma jangan sampai mau ikut dibawa ke istananya. Enggak, alasannya nggak tahu. Ya mungkin ambil amannya kalau kita mau ke sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang Bukit Putih katanya melihat Gosiron dengan pasukannya itu berbondong-bondong ke arah sana. Dan itu ternyata Gosiron berangkat ke tempat di mana benda itu berada yang akan diberikan kepada kita. berarti udah langsung ini ya Gosiron ya? Iya, saya menyuruh yang Buyut untuk menghalangi, tapi yang Buyut nggak mau. Ya mungkin karena tahu posisinya atau gimana. Mungkin ini aja kita paksa panggil Gosiron gimana? Apa? Iya kan, takutnya ini loh. Dia Tadi katanya sedang menuju ke sana. Tapi kayaknya mungkin kalau sekarang nggak bisa kayak. Soalnya dicoba dulu Mas, sebelum kita panggil, nanti kita ngomong lagi, nggak usah seperti itu berlebihan. Kita coba aja ya. Gimana? Tapi serah dulu kita. Udah teman-teman, kita matiin aja dulu. Mungkin teman-teman sudah mendengar ya Gosiron sedang melakukan apa. Kita akan coba panggil Gosiron karena itu terlalu berlebihan untuk kita teman-teman. Oke, kita matiin aja dulu.